Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita karir yang terlampau menikmati kesendiriannya dengan bekerja. Ia adalah Nabora yang sedang kebingungan lantaran menerima kiriman paket dari seseorang yang asing baginya. Namun ketika ia melihat isi paket tersebut, seketika ingatan lama bersemi kembali yang mengingatkan pada semua hal kenangan indah tentang kisah cintanya. Dan film pun bernostalgia pada tahun 99. Ketika Bora masih seorang gadis SMA yang ceria dan elok di mata. Saat itu ia sedang menemui sahabat setianya bernama Yundo yang akan menjalani operasi jantung di Amerika. Namun apalah daya, jantung Yundo seakan telah dicuri oleh lelaki yang tak sengaja bertemu di suatu tempat. Ia sangat gugup saat melihat ketampanan parasnya. Sekilas matanya berpaling melihat nemtek seragam sekolah lelaki itu yang bertulis nama Hyunjin. Dan suatu kebetulan mereka berada di satu sekolah yang sama. Kejadian itu membuat Yundo jatuh cinta pada pandangan pertama. Bora memastikan keadaannya karena bagaimanapun juga, sewaktu SMP Yundo sering sekali jatuh cinta. Namun Yundo menegaskan bahwa kali ini dirinya benar-benar serius tentang perasaannya. Bora yang mendengarkannya merasa iba dan juga kasihan, karena bagaimanapun juga Yundo harus cepat untuk berkemas. Akhirnya ia menemukan ide untuk membuat surel mereka berdua. Bora berjanji akan mengamati Hyunjin dan mengirimkan hasil pengamatannya ke Yundo, sehingga ia bisa tahu semua hal yang Hyunjin lakukan, seakan Yundo sedang bersamanya. Yundo yang mendengarkan ide dari Bora sangat berterima kasih, dan singkat cerita ia pun pergi ke Amerika. Keesokan harinya Bora berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Ia sangat senang karena kini mempunyai misi spesial teruntuk sahabatnya. Ia rela berlari menyusuri rute yang diarahkan oleh Yundo demi bertemu dengan Hyunjin. Dan benar saja, sesampainya ia menaiki bis, seseorang mempersilahkan duduk kepada Bora. Karena tak tega melihatnya yang hampir terjatuh saat berdiri, sontak mata Bora berbinar karena ia menemukan sosok Hyunjin yang didambakan oleh sahabatnya, yaitu Yundo. Penerapan kelas terpisah tidak membuat Bora pupus. Ia selalu mencari cara dan kesempatan untuk mengamati Hyunjin. Seperti setiap aktivitas apapun yang Hyunjin lakukan, sampai ke hal terkecil seperti minuman kemasan apa yang ia sukai, dan menuliskan semuanya ke dalam buku catatan. Dia juga menuliskan bahwa Hyunjin memiliki sahabat setia yang selalu bersama. Ia adalah Pong Wonho, teman sekelasnya. Fakta bahwa Hyunjin mempunyai sahabat setia membuat perkiraan Hyunjin mempunyai pacar sangatlah tidak mungkin. Suatu ketika Bora mendengar informasi bahwa Hyunjin dan sahabatnya akan mengikuti seleksi klub penyiaran, yang dimana itu adalah kesempatan terbaik bagi Bora untuk lebih dekat dan berteman dengannya. Hari audisi pun tiba, para peserta diminta untuk menunjukkan bakat terbaiknya, untuk menandakan bahwa ia layak untuk menjadi anggota. Hal itu sangat menguntungkan bagi Bora, lantaran dirinya sangat mahir dalam bela diri taekwondo. Dan benar saja, ketika ia menampilkan seni bela dirinya, penonton dan juri pun sangat terpukau termasuk Hyunjin. Namun siapa sangka, hal tak terduga pun datang ketika giliran Hyunjin menampilkan bakatnya. Ia dengan yakin mengundurkan diri dengan alasan memberikan kesempatan kepada peserta sebelumnya, yaitu Bora, agar bisa berhasil lolos seleksi ini. Seketika, Bora pun kecewa dan kehilangan semangat, karena bagaimanapun, niat ia memasuki klub penyiaran ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berteman lebih dekat dengan Hyunjin. Namun Bora tidak putus asa. Ia mempunyai rencana untuk mendapatkan nomor penyerantah Hyunjin dengan cara mengintipnya saat mengantri di telepon umum. Digit demi digit, Bora betul-betul untuk mengingat setiap angka yang Hyunjin tujukan. Namun saat digit terakhir, Bora terhalang pundak Wonho yang baru saja datang menghampiri Hyunjin. Sesampainya Bora pulang sekolah, ia langsung pergi ke telepon umum untuk memeriksa nomor Hyunjin. Biarpun ia kekurangan beberapa angka, Bora tetap mencobanya dengan nomor acak untuk mencari kecocokan angka yang kurang itu, demi mendapatkan kebenaran dari nomor penyerantah Hyunjin. Dan benar saja, saat ia memasukkan koin terakhir, ia sangat terkejut karena seseorang menjawab telepon tersebut. Bora yang tidak tahu menahu mengira bahwa orang yang sedang ia telepon adalah Hyunjin. Namun ketika Bora asyik menanyakan pertanyaan kepadanya, Bora sangat terkejut dan refleks untuk menutup telepon itu karena seseorang yang ditelepon menyebutkan namanya, Nabora. Hari esok pun tiba.
Bora pun menjalani aktivitasnya sebagai anggota klub penyiaran. Namun saat Wunho datang, Bora tersentak karena Wunho menanyakan maksud Bora menelpon tadi malam. Dan ternyata yang menjawab teleponnya tadi malam bukanlah Hyunjin, melainkan Pong Wunho. Wunho menawarkan bantuan kepada Bora agar bisa mendapatkan nomor Hyunjin. Namun dengan satu permintaan, yaitu memberikannya VCD film dewasa. Karena Wunho tahu bahwa ayah Bora menjalani usaha sewa VCD di rumahnya, dan Bora ikut serta membantu untuk menjadi penjaga toko tersebut. Dengan rasa curiga lantaran Wunho meminta membawakannya VCD film dewasa, Bora mengiyakan penawaran tersebut, biarpun ia harus menerima resiko buruknya. Keesokan harinya, Bora berhasil menyelinap dan membawakan VCD permintaan Wunho ke dalam tasnya. Namun siapa sangka, hari itu gurunya sedang mengadakan razia. Satu persatu tas murid kelasnya diperiksa, dan Bora pun ketahuan yang membuat geger satu kelas dan juga gurunya. Karena kedapatan membawa VCD film dewasa, beberapa murid yang kesita barang bawaannya dihukum di depan kelas, dengan tangan diangkat memegang barang haram yang mereka bawa. Namun ketika Wunho menemui Bora yang sedang dihukum, dengan rasa tidak berdosa, ia langsung mengambilnya dan jalan pergi meninggalkan Bora. Jelas saja Bora sangat kesal dengan dampak dari permintaan Wunho itu. Namun apalah daya, Bora juga harus mendapatkan nomor penyerantah Hyunjin. Suatu ketika Bora sedang jaga malam di toko sewa film milik ayahnya. Betapa terkejutnya Bora ketika melihat pengunjung yang datang adalah Hyunjin dan Wunho. Bora tetap profesional dalam pekerjaannya, dan Hyunjin menuliskan nomor penyerantanya agar bisa terdaftar keanggotaan penyewa film di sana. Dan disitulah saat Bora mendapatkan nomor penyerantah Hyunjin berkat bantuan dari Wunho. Sekarang Bora resmi berteman dengan Wunho dan saling membantu dalam tugas di klub penyiaran. Namun dalam beberapa kesempatan, ia juga selalu menanyakan segala hal tentang Hyunjin dan menulisnya ke dalam buku catatan. Perasaan Bora pun mulai tercampur aduk, karena kini ia mulai melihat Wunho sebagai seseorang. Scan beralih ketika Bora dan teman kelasnya sedang asyik bermain game Palm 8. Mereka menerima informasi bahwa Hyunjin sedang terlibat perkelahian karena berurusan dengan gangster sekolah. Tanpa berpikir panjang, Bora yang berada di sana segera menemui Hyunjin dan refleks memberikan tendangan mematikan khas taekwondonya kepada salah satu gangster itu. Dan mereka bertiga pun lari dari hindaran para gangster. Namun tanpa disadari kaki Bora terkilir akibat kejadian tadi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya Bora pergi ke sekolah memakai tongkat. Namun sesaat pengendara gagah datang menghampiri Bora yang ternyata ia adalah Hyunjin. Hyunjin pun langsung meminta Bora untuk naik dan mereka pun pergi ke suatu tempat kedai makan. Namun tidak diduga bahwa Wunho sedang bekerja di sana sebagai pelayan. Mereka berdua pun menyantap makanan yang telah dihidangkan. Dan ternyata ini adalah rencana Hyunjin untuk menyatakan cinta dan mengajak Bora untuk berkencan. Ia berusaha mencari 1000 alasan, namun Hyunjin menghiraukan semua itu dan menanggapi dengan baik setiap alasan dari Bora. Hingga akhirnya Bora memberikan penjelasan bahwa ini adalah kesalahpahaman karena Bora tidak menyukainya. Dengan rasa malu, Bora berlari meninggalkan kedai itu dan menenangkan dirinya dengan bergumam. Lalu tiba-tiba Wunho datang menghampiri karena Bora melupakan tongkatnya. Dan Wunho sangat heran dengan perlakuan Bora tadi, karena bagaimanapun juga ia mengira bahwa selama ini Bora menyukai Hyunjin, yang terlihat dari setiap gerak-geriknya. Bora menjelaskan bahwa hal ini betul-betul sangat berbeda. Dengan raut tersenyum dan rasa kepedulian Wunho terhadapnya, kini Bora merasa tenang dan entah mengapa perasaan pun seakan tumbuh begitu saja kepada Wunho. Scan beralih ketika semua murid angkatannya pergi karya wisata. Semua murid tampak bahagia dan berbaur satu sama lain. Begitupun juga Hyunjin. Ia mencoba mencari perhatian kepada Bora, lantaran ia sangat tidak puas dengan alasan Bora mencampakannya. Namun Bora sekali lagi menjelaskan bahwa ia tidak menyukainya. Hyunjin tidak ingin berakhir sudah hubungannya dengan Bora. Dan mereka pun bersepakat dengan statusnya kini, yaitu sebagai teman seangkatan. Di sisi lain, Wunho diam-diam mencuri pandangan kepada Bora yang sedang berbincang dengan Hyunjin. Ia terlihat sangat cemburu, dan sepertinya Wunho juga merasakan perasaan yang sama kepada Bora. Malam harinya, teman sekamar Bora sudah mempunyai rencana untuk minum-minum bersama.
Mereka sangat menikmatinya karena ini adalah kali pertama mereka mencoba untuk minum minuman alkohol. Dengan keadaan setengah sadar karena mabuk, mereka kedapatan teman kamar yang berada di atas mencuri sisa botol minumannya. Bora pun kesal dan segera menghampiri mereka. Namun ternyata kamar yang Bora ketuk adalah kamar Wunho. Ia sangat kebingungan mengapa Bora menghampirinya. Dengan kondisi yang sedang mabuk, tiba-tiba guru yang sedang berjaga bergegas datang karena terdengar suara ricuh. Beruntungnya Bora dan Wunho berhasil mengumpat di suatu kamar gudang. Dan kini tak ada jarak di antara mereka berdua. Wunho sangat gugup, dan hatinya pun berdebar kencang saat Bora dengan tidak sadar memegang pipinya untuk berniat mencium Wunho. Namun Wunho berpaling, karena bagaimanapun juga kondisi Bora yang tidak sadar adalah suatu hal yang salah. Pagi hari pun tiba, Bora kedapatan masih terlelap ketika dibangunkan oleh gurunya. Alhasil, kini ia dan teman sekamarnya bernasib sial dihukum karena ketahuan mabuk saat karya wisata. Perut Bora seakan keram karena pengaruh alkohol yang ia minum. Berharap ia bisa meminum penawar madu hangat. Entah kebetulan atau tidak, sesaat Wunho datang menghampirinya dan memberikan sebotol madu hangat pereda nyeri. Bora sangat terkesan karena baru saja ia sangat menginginkan madu hangat tersebut dan ternyata Wunho datang memberikan itu. Singkat cerita, Wunho kini mendapatkan pekerjaan paruh waktu di toko es krim yang kebetulan berada di depan toko sewa film milik ayah Bora. Betapa senangnya Bora karena sesekali ia bisa mencuri pandangan untuk melihat Wunho yang sedang bekerja. Indah wajahnya, manis senyumannya, membuat Bora tanpa disadari terkesima dan tersenyum seketika. Malam hari saat Wunho pulang bekerja, Bora mencari perhatian dengan melakukan hal yang tidak biasanya. Dengan bermain bulu tangkis bersama adiknya. Dengan maksud agar Wunho datang menyapanya. Dan sesuai dugaan, Wunho benar-benar datang. Dan kini mereka berdua pergi ke suatu tempat. Yang dimana itu adalah rumah masa lalu Wunho sebelum orang tuanya bercerai dan pergi ke Selandia Baru. Ia memperlihatkan sebuah taman yang terdapati sebuah pohon berbuah yang telah ditanam ketika Wunho lahir. Mereka saling bersenda gurau, seakan ini adalah momen paling bahagia ketika keduanya saling mencintai. Perasaan Bora seakan ingin meledak. Ia mencoba menceritakan kepada Yundo lewat surel, namun sejuta kata pun tak mampu menggambarkan perasaannya kepada Yundo. Entah bagaimana rasa ini harus terungkap, semua hanya berkecamuk dalam hati. Keesokan harinya, Bora pergi menemui Wunho di toko tempat ia kerja. Namun kedatangan Hyunjin seakan merusak suasana ketika mereka ingin lepas bercengkerama. Namun hal tak terduga pun membuat Bora terkejut karena sahabatnya telah datang kembali. Mereka bersukacita dan Bora pun memperkenalkan sahabatnya kepada Wunho dan juga Hyunjin. Jantung Yundo tak berhenti berdebar-debar setelah Bora memperkenalkan kepada kekasih yang selama ini ia dambakan. Bagaimanapun seragam es krim yang dipakai Hyunjin terlihat begitu keren. Bora yang mendengarkannya sangat bingung karena Pong Wunho lah yang memakai seragam es krim itu dan Hyunjin memakai kaos abu-abu. Namun selama ini Hyunjin yang Yundo maksud adalah Pong Wunho. Dialah yang memakai jas milik Hyunjin kala itu dan membuat Yundo jatuh cinta saat pandangan pertama. Seketika Bora merasa sakit hati yang terdalam karena kesalahpahaman ini. Bagaimanapun Bora terlanjur menaruh hati kepada Pong Wunho juga. Bora ingin menjelaskan kepada Yundo, namun ia merasa iba saat melihat bekas jahitan di dadanya. Dengan wajah termangu dalam tatapan yang semu, seketika Bora merasa hampa karena kegelisahan setelah patah hati. Nama yang terukir dalam hati seakan terkikis oleh ombak yang menghantam. Tak ada pilihan baginya untuk mengalah, perasaan itu membuatnya tak sadar menuai air mata. Kini janji temu yang dirancanakan Bora dengan Wunho sengaja ia batalkan demi menjaga jarak dan rela digantikan oleh Yundo. Wunho yang kebingungan meminta penjelasan kepada Bora karena janji temu yang mereka rencanakan itu. Dengan kuat hati, Bora mencoba membohongi diri tentang perasaannya kepada Wunho, bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun menaruh hati kepada Wunho. Kini giliran Wunho lah yang tersakiti perasaannya karena telah dicampakkan oleh Bora. Semua hal yang direncanakan Wunho seakan pupus begitu saja. Padahal ia bermaksud menyatakan cinta yang sedari awal telah lahir saat kali pertama Wunho melihat Bora selepas kedatangannya dari Selandia Baru di toko sewa film milik ayahnya. Saat itu Bora sedang tergesa-gesa karena mengambil sebuah VCD film dewasa.
Dan kini kebenaran pun terungkap. Alasan Wonho meminta Bora untuk memberinya VCD film dewasa kala itu, karena rasa penasaran Wonho terhadap Bora yang membuatnya tergesa-gesa. Dan hari-harinya pun selalu berbunga-bunga ketika Bora juga ikut bergabung dengan klub penyiaran. Ia selalu ingin menyatakan cinta, namun selalu terhalang dengan Hyunjin. Dan kini saat waktu yang tepat untuk menyatakan cinta, Bora sudah lebih dulu menolaknya. Dan kabar bahwa ia ingin kembali ke Selandia Baru tidak tersampaikan kepada Bora. Keesokan harinya pun tiba. Yundo mengajak mereka berempat pergi bertamasya ke taman wahana hiburan. Mereka tampak senang dan saling menutupi rasa kesedihannya. Namun rasa curiga terbenak oleh Yundo karena melihat Wonho kedapatan yang sesekali mencuri pandangan ke Bora. Setibanya mereka di wahana roller coaster, hanya berdua dari mereka berempat yang menaikinya, karena Yundo tidak boleh menaiki wahana tersebut, dan Wonho yang takut akan ketinggian. Namun Wonho memberanikan diri dengan dalih agar bisa berdua dengan Bora di sana. Dan rasa kecurigaan Yundo menjadi kenyataan setelah Hyunjin memberitahukan bahwa mereka berdua sebenarnya saling mencintai. Hati Yundo kian sesak tidak bisa menerima pernyataan itu, karena ia sudah merencanakan untuk menyatakan cinta kepada Wonho. Namun kini telah ternodai karena kebenaran tersebut. Ketika Yundo dan Bora berjalan pulang, ia bergegas menanyakan apakah Bora menyukai Wonho. Dengan berat hati, Bora menyangkalnya bahwa itu adalah perasaannya dahulu saat kepergian Yundo. Perasaan itu tidak sengaja datang ketika Bora mengamati Hyunjin yang semua itu demi Yundo. Namun Yundo menolak mentah-mentah alasan Bora yang semua itu demi dirinya. Seketika Bora menuai air mata lantaran sakit hati atas perkataan Yundo tadi. Seakan-akan usahanya dari hasil pengamatan untuk menyenangkan hati Yundo adalah sebuah hal yang sia-sia. Dengan keadaan masih menangis, Yundo menegaskan bahwa persahabatan mereka berdua adalah hal yang paling berharga. Jika semua itu karena Wonho, ia akan melepaskannya, dan mereka berdua pun berpisah tanpa berpamitan. Yundo tak bisa menahan rasa tangisan ini, karena mengetahui fakta bahwa sahabatnya menyukai lelaki yang ia sukai. Ia mencoba menghibur diri dengan membuka surel hasil pengamatan Bora dahulu. Namun di sana terdapat satu pesan yang belum ia baca, yaitu adalah pesan tentang perasaan Bora kepada Wonho kala itu. Akhirnya Yundo menyadari bahwa selama ini Bora begitu menyukai Wonho. Dalam pesan itu menegaskan bahwa cinta dan persahabatan tidak begitu berbeda. Namun Bora akan selalu mengutamakan Yundo dari segala apapun. Yundo yang membacanya tersentuh dan membuat hatinya tercampur aduk rasa bersalah kepada Bora. Keesokan harinya Yundo menghampiri Wonho dengan maksud menjelaskan tentang semua kesalahpahaman yang mereka buat. Yundo menjelaskan tentang perasaan Bora selama ini yang membohongi Wonho karena dirinya. Akhirnya kini Wonho tahu bahwa sebenarnya Bora juga menyukainya. Dengan memberanikan diri sebelum kepergiannya kembali ke Selandia Baru, Wonho berniat untuk menemui Bora pada malam hari, dengan dalih mengembalikan VCD film dewasa yang ia pinjam kala itu. Namun sesampainya di sana, Bora sedang tidak ada di rumah lantaran adik kecilnya terkena musibah dan dirawat di rumah sakit, yang membuat Bora pun menginap menemaninya di sana. Wonho yang berada di rumah Bora terdiam menunggu kehadirannya. Ia tidak tahu bahwa Bora tidak sedang berada di rumah. Harapan itu kian pupus setelah Wonho menunggu kehadiran Bora sampai matahari terbit. Keesokan harinya, Yundo merasa tak nyaman saat melihat Bora yang masih kesal dengannya. Yundo memberitahu Bora bahwasanya hari ini Wonho akan pergi meninggalkan mereka semua. Sontak Bora sangat kaget mendengarnya, karena yang ia tahu Wonho akan menetap selamanya di sini. Beruntung Hyunjin sudah bersiap untuk membantu Bora mengantarkannya menemui Wonho. Sesampainya di stasiun, Bora tergesa-gesa tidak mendapati Wonho. Ia berlari secepat mungkin ketika melihat Wonho yang sedang menunggu kereta datang. Kini meledak sudah isak tangisnya. Ia mencoba untuk meminta maaf setiap kesalahan yang ia buat karena kesalahpahaman ini. Dan saat itulah mereka berdua saling mengungkapkan perasaan cintanya. Wonho terharu dan mulai mendekati Bora untuk memeluknya. Seakan ini adalah pertemuan terakhir bagi mereka berdua. Namun Wonho harus segera pergi karena keretanya akan segera berangkat. Wonho berpamitan untuk terakhir kalinya dengan melambaikan tangan, yang membuat air mata Wonho kini tak tertahankan. Ia merasa menyesal karena perasaannya harus terbalaskan ketika saat-saat terakhir kepergiannya. Dan itulah bagaimana mereka berpisah.
Singkat cerita, Bora pun menjalani aktivitasnya sebagai klub penyiaran. Ia berusaha teguh tanpa kehadiran Wonho di sampingnya. Namun mereka tetap saling berbagi pesan lewat surel di setiap kesempatan. Mereka saling bersukacita untuk menyambut kedatangan tahun baru abad 21. Bora juga menceritakan kepada Wonho bahwasannya Hyunjin yang sekarang sedang mendekati Yundo. Wonho juga memberitahu Bora bahwa nanti dirinya ingin kuliah di Seoul dengan jurusan komunikasi massa. Hal itulah membuat Bora bersemangat untuk mengikuti tes di jurusan yang sama, agar dapat menemui Wonho di sana. Dan betapa beruntungnya Bora ketika mendapatkan informasi bahwa dirinya diterima di tempat jurusan yang Wonho inginkan. Niat hati ingin mengabari Wonho lewat telepon umum, namun panggilan itu tidak juga tersambungkan. Bora sangat kecewa karena dirinya belum juga menerima kabar apapun dari Wonho. Dengan berat hati, Bora pun harus kuliah tanpa kehadiran Wonho. Hari demi hari perlahan Bora berusaha untuk melupakan Wonho dengan cara apapun, salah satunya dengan kencan buta. Namun ia selalu gagal dan menangis sesegukan karena hanya kembali mengingatkannya pada momen saat bersama dengan Wonho. Hal itu membuat Bora merasa kesal karena bagaimanapun juga dirinya masih membutuhkan kehadiran Wonho. Butuh waktu Bora untuk melupakan karena butuh kesabaran dan keikhlasan ketika ditinggalkan. Singkat cerita, latar berganti ke masa sekarang. Bora yang sudah dewasa menerima kiriman paket dari orang asing yang berisi VCD film dewasa yang dipinjam oleh Wonho kala itu, dan juga kartu undangan pameran media seni. Seketika Bora yang sudah melupakan, kini ia kembali teringat mengenang rindunya kepada Wonho. Hatinya tersentuh untuk mendatangi pameran itu. Ketika di sana matanya terbelalak karena seakan tak percaya semua karya seni yang ia lihat memiliki makna dari serpihan kenangan manisnya. Sesaat seorang datang menghampiri Bora. Ia adalah Joseph, adik dari Wonho. Maksud dari tujuannya adalah ingin menyampaikan kejelasan mengapa Wonho hilang kabar kala itu. Dan betapa mengejutkan bahwa sebenarnya Wonho telah meninggal karena sakit sejak lama. Ia juga menjelaskan bahwa ia sangat iri kepada Bora karena kala itu Wonho sangat menyayangi Bora dan selalu menceritakan segala hal tentangnya. Bora yang sedang mendengarkan penjelasan itu sangat merasa terharu karena selama ini ia tak tahu menahu bahwa Wonho telah pergi untuk selamanya. Di akhir cerita, Bora yang sedang terduduk menonton VCD film dewasa yang sudah diganti isinya oleh Wonho dengan dokumentasi yang pernah ia rekam di sela-sela momen kebersamaannya. Kini Bora mencoba mengikhlaskan dengan lapang dada yang semoga dengan itu luka lamanya mulai tertutup rapat karena ia tahu kejelasan dari akhir kisah cintanya. Dan film pun selesai.